Baik, selamat sore. Nama saya Maria Aprilia Iska. Saya dari kelas pagi manajemen C, NIM 181041670. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode transportasi, yaitu pengertian, metode stepping stone, metode Modi, dan metode Vogel's approximation atau FAM. Itu dalam mata kuliah Manajemen Operasi 2. Pengertian, yaitu metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda. Metode stepping stone, langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, penyusunan tabel alokasi. Yang kedua, prosedur alokasi. Yang ketiga, mengubah alokasi secara trial and error. Contoh, suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berada di W, H, dan P, sedangkan produk tersebut akan didistribusikan atau dialokasikan ke 3 gudang penjualan di tiap pabrik ke tiap gudang adalah sebagai berikut, yaitu tabel pertama yaitu kapasitas pabrik seperti ini. Ini kapasitas pabrik W, H, dan P. Sudah kita lihat. Terus yang tabel kedua yaitu kebutuhan gudang A, B, dan C. Gudang A, B, dan C itu seperti ini. A, B, dan C. Dan tabel yang ketiga yaitu biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik ke gudang, yaitu yang ketiga seperti ini ya. Yang pertama, menyusun tabel alokasi. Dapat dilihat tabel alokasi seperti ini. Dia seperti ini. X1 yaitu banyaknya alokasi dari sumber 1 ke tujuan J, misal dari W ke A, atau sumber 1 ke tujuan pertama. Nilai I inilah yang akan dicari. Yang kedua, prosedur alokasi. Pedoman yang digunakan adalah pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule. Mulai dari sudut X11 dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Setelah itu, bila XIJ merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada XIJ plus 1 bila 1 mempunyai kapasitas dengan mengalokasikan yang tersisa. Bila tidak, alokasikan ke XI plus 1 J, dan seterusnya hingga semua kebutuhan terpenuhi. Segi 4 yang terisi alokasi biasanya disebut segi 4 batu, sedangkan yang kosong disebut segi 4 air. Jumlah rute yang dilalui yaitu jumlah kolom plus jumlah baris min 1. Contoh dari tabel tersebut yang tadi, jumlah rute yang dilalui yaitu 3 plus 3 kurang 1 sama dengan 5. Jika jumlah rute kurang dari jumlah rute yang dilalui, maka solusinya dinamakan dengan degenerate. Tabel alokasi pertama dengan metode stepping stone. Tabel alokasi pertama dengan metode stepping stone yaitu seperti ini.
Nah, seperti ini. Yang ketiga, mengubah alokasi secara trial error. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih kotak atau jalur yang tidak digunakan atau WC, HA, HC, atau PA untuk dievaluasi. Kedua, dengan dimulai dari jalur ini, telusuri jalur dengan jalur tertutup melewati jalur yang sebenarnya atau terpakai. Ketiga, di jalur yang tidak terpakai, berilah tanda plus atau plus, kemudian jalur selanjutnya tanda minus, dan seterusnya, sesuai dengan jalur yang dikalkulasikan. Keempat, hitung improvement index dengan menambahkan unit cost sesuai jalur dengan tanda plus atau minus. Kelima, ulangi tahap 1 sampai 4 untuk tiap jalur kosong yang ada. Jika dihasilkan nilai sama atau lebih dari 0, maka solusi optimalnya dalam diketahui. Namun jika ada yang kurang dari 0, maka memungkinkan untuk meningkatkan hasil sebelumnya dan mengurangi total biaya transportasi. Dan dapat dilihat seperti tabel ini. Nilai improvement index yaitu jalur pertama sama dengan plus WC min WB plus PB min PC sama dengan plus 8 min 5 plus 10 min 19 sama dengan min 6. Jalur kedua yaitu plus HA min HB plus WB min WA sama dengan plus 15 min 20 plus 5 dikurang 20 sama dengan min 20. Jalur 3 yaitu sama dengan plus PA min PB plus WB kurang WA sama dengan tambah 25 min 10 plus 5 min 20 sama dengan 0. Dengan adanya nilai improvement index kurang dari 0 atau negatif, maka cost saving dapat dilakukan dari HA. Jika terdapat lebih dari satu indeks yang bernilai negatif, maka diambil nilai indeks negatif terbesar. Terima kasih.